Eddie Newson, seorang Vandenberg, terbukti di laga semifinal melawan Thailand saat dia mengubah formasi dan strategi tim untuk mengejar ketertinggalan. Berikut analisa kami. Football Universe. Taktik dan strategi seorang pelatih memainkan peranan penting dalam menentukan hasil pertandingan. Inilah yang terjadi dalam laga sengit antara tim nasional Indonesia U23 versus Thailand di semifinal AFF U23 2025. Dengan segala tantangan dan tekanan yang ada, pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg mampu menghadirkan taktik yang sangat tepat guna untuk meraih kemenangan dramatis yang akhirnya membawa Indonesia menumbangkan Thailand dengan skor 7-6 melalui drama adu penalti setelah imbang 1-1 di waktu normal. Ini adalah salah satu contoh kedewasaan taktis seorang pelatih dalam mengenal pemain dan dalam membaca lawan dengan sangat tepat. Seperti pertandingan sebelumnya, Vandenberg selalu bermain dengan formasi 1-4-3-3 yang merupakan ciri khas Belanda. Di sektor penjaga gawang, Vandenberg memasang penjaga gawang berbeda, yaitu M. Ardiansyah. Kemudian Kakang Rudianto dan Kadek Arel menjadi duo center back. Frankie Misa di full back kiri, sementara Ahmad Maulana di full back kanan. Di lini tengah, Vandenberg kehilangan dua orang pilar utama, yaitu Arhan Fikri dan Tony Firmansyah. Sehingga dia pun memasang Doni Tri Pamungkas, Dion, dan Robbie Darwis untuk memainkan lini tengah. Hal ini tentulah sebuah pertaruhan, mengingat Doni Tri sebenarnya seorang sayap, bukan seorang gelandang. Di lini depan, Arjuna, Raihan Hanan, dan Jens Reven dipasang seperti biasanya. Sejak peluit dibunyikan, Indonesia tampil sangat percaya diri dan menguasai bola dengan baik. Timnas Indonesia U23 memperlihatkan kualitas permainan yang solid dengan mengandalkan penguasaan bola. Namun, meskipun Indonesia mampu mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan untuk menembus pertahanan rapat Thailand. Gaya permainan yang cenderung bertahan dengan formasi 1-4-5-1 dan mengandalkan serangan balik cepat membuat pertahanan Thailand sangat solid. Dan meski Indonesia sempat menciptakan beberapa peluang, penyelesaian akhir yang buruk menjadi kendala utama. Peluang-peluang yang tercipta kebanyakan tidak dapat dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain Indonesia. Para pemain depan Indonesia tampak kesulitan untuk mencari ruang di dalam kotak penalti Thailand. Sementara itu, bek Thailand bergerak dengan disiplin, memutus serangan-serangan Indonesia dengan sangat mudah. Beberapa kali umpan-umpan silang dari sektor sayap gagal menemui sasaran, atau bola-bola terbuang sia-sia karena penyelesaian yang tidak maksimal. Pada saat itu Indonesia tampak terjebak dalam permainan yang monoton, di mana para pemain tengah lebih banyak berputar-putar di luar kotak penalti Thailand, tanpa ada perubahan taktik yang cukup signifikan. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tak mampu mencetak gol meskipun terus mendominasi penguasaan bola. Babak pertama berakhir dengan kedudukan 0-0. Memasuki babak kedua, Vandenberg meningkatkan tensi serangan Indonesia tanpa pergantian pemain, dengan harapan bisa membongkar pertahanan Thailand. Gaya permainan langsung yang lebih cepat mulai diterapkan, di mana Indonesia berusaha menciptakan lebih banyak peluang melalui umpan-umpan langsung dan tembakan jarak jauh. Namun meskipun tempo permainan semakin tinggi, pertahanan Thailand tetap kokoh. Indonesia semakin kesulitan menembus lini belakang Thailand yang semakin rapat dan terorganisir dengan sangat baik. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh Indonesia pada babak kedua adalah minimnya kreativitas dari lini tengah untuk mengatur serangan yang lebih bervariasi. Pada banyak kesempatan, lini belakang Indonesia kesulitan mengalirkan bola-bola langsung ke depan. Sebagian besar umpan yang dilakukan adalah umpan balik ke kiper, yang membuat Indonesia tidak mampu mengubah ritme permainan secara signifikan.
Namun momen yang mengubah segalanya datang pada menit 60 saat Thailand berhasil memanfaatkan serangan balik yang cepat. Ketika serangan Thailand berhasil menembus pertahanan Indonesia, bek Indonesia tampak terlambat dalam melakukan antisipasi. Gol pertama Thailand tercipta dengan mudah, memanfaatkan lemahnya pertahanan Indonesia dalam menghadapi serangan balik. Ketinggalan 1-0, Indonesia terdesak untuk segera mencari gol penyeimbang. Namun, meskipun upaya serangan terus digencarkan, permainan Indonesia masih terlihat kesulitan untuk membongkar pertahanan Thailand yang semakin solid. Disinilah kejeniusan pelatih Gerald van den Berg ditunjukkan. Memasuki detik-detik krusial pertandingan, Van den Berg mengambil keputusan penting dengan melakukan perubahan taktik yang sangat efektif. Melihat bahwa serangan langsung dan umpan-umpan pendek belum mampu menembus pertahanan Thailand, Van den Berg memutuskan untuk mengubah gaya permainan dengan mengandalkan kekuatan fisik para pemain tinggi. Dua bek tengah, Ferrari dan Brandon, dimasukkan ke dalam permainan dengan tugas khusus, menjadi opsi penyelesaian bola-bola udara. Formasi yang tadinya 1-4-3-3 kemudian diubah menjadi 1-4-4-2. Bek tengah tetap Kadek dan Kakang, fullback kiri Frankie Misa, dan fullback kanan diganti menjadi Alvarisi Buffon. Misa dan Buffon mendapatkan tugas khusus untuk mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti. Lalu di lini tengah dilakukan perombakan besar-besaran, di mana Doni Tripamungkas dikembalikan di posisi aslinya, yaitu sayap kiri. Rehan Hanan digeser menjadi sayap kanan, dan di tengah ditempatkan Robbie Darwish berpasangan dengan Brandon Schuneman. Di lini depan, Jens Reven kini dibantu dengan Muhammad Ferrari. Gaya bermain Indonesia kali ini tak lagi mengandalkan passing-passing pendek, tetapi umpan-umpan panjang langsung ke dalam kotak penalti, dengan harapan memenangkan bola-bola udara. Hal ini dilakukan agar striker dan pemain jangkung dapat mengoptimalkan kemampuan heading mereka. Keputusan ini kemudian memberikan dampak yang luar biasa, karena di menit 80, tendangan sudut yang dilakukan oleh Rehan Hanan berhasil disambut dengan sempurna oleh Jens Reven, yang menyundul bola ke gawang Thailand untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut menunjukkan bahwa taktik Van den Berg membuahkan hasil. Umpan silang dan bola-bola udara memang menjadi senjata yang sangat efektif dalam menghadapi pertahanan Thailand yang sangat rapat. Van den Berg terus meminta pemainnya menyerang dengan ganas, dan bahkan tambahan striker yaitu Hoki Caraka dimasukkan juga untuk menuntaskan permainan. Sayangnya sampai peluit panjang dibunyikan, kedudukan tetap 1-1. Memasuki perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, kedua tim tampak sudah sangat kelelahan. Tensi serangan mulai menurun, dengan para pemain kedua tim tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk menyerang dengan intensitas tinggi. Indonesia yang sudah melakukan beberapa perubahan pun tampak kesulitan untuk bermain di posisi yang sebenarnya, dan banyak pemain yang bermain di posisi yang tidak mereka kuasai dengan optimal. Namun meskipun kelelahan, para pemain Indonesia tetap bertahan dengan penuh perjuangan. Begitu juga para pemain Thailand. Para pemain Indonesia menunjukkan mental yang kuat, berusaha menjaga gawang mereka tetap aman meski permainan sudah semakin melelahkan. Setelah kedua tim gagal mencetak gol di perpanjangan waktu, pertandingan harus diselesaikan dengan adu penalti. Dalam adu penalti yang penuh ketegangan ini, Indonesia dan Thailand saling beradu dalam eksekusi tendangan. Meskipun kiper Thailand selalu dapat menebak arah bola, tetapi beruntungnya para pemain kita tidak gugup dan mampu mencetak gol. Dengan penampilan gemilang dari kiper Indonesia juga yang mampu menggagalkan satu tendangan penalti, Indonesia akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor 7-6 lewat tendangan pamungkas Buffon. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa kejeniusan taktik Van den Berg berhasil membawa Indonesia keluar dari situasi tekanan. Dalam keadaan tertinggal, pelatih asal Belanda ini mampu mengubah arah permainan dengan strategi yang sangat tepat. Dan kemenangan dramatis ini menunjukkan
bahwa timnas Indonesia U23 memiliki mental yang sangat tangguh. Kemenangan Indonesia atas Thailand dalam ajang AFF U23 2025 adalah hasil dari kerja keras, taktik yang cerdas, dan mental juara. Vandenberg dengan pengalaman dan kejeniusan taktisnya mampu mengubah jalannya pertandingan dengan keputusan strategis yang tepat. Meskipun Indonesia kesulitan menembus pertahanan Thailand di awal, taktik bola udara yang diterapkan di babak kedua terbukti efektif untuk mencetak gol penyeimbang. Kini Indonesia satu langkah lagi menuju juara, tetapi lawan yang dihadapi di babak final bukanlah lawan yang mudah. Mereka adalah Vietnam yang merupakan juara bertahan di kompetisi ini. Mereka juga telah mempelajari bagaimana para pemain Garuda bermain. Menarik untuk ditunggu racikan taktik Vandenberg untuk babak final nanti. Dan kami berharap Garuda dapat menjuarai kompetisi ini agar para pemain U23 bisa berkembang di masa yang akan datang. Maju terus Garuda, kami mendukung.